Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Ya, akan shuffle dulu kartunya ya. Dan kita akan ambil total 10 kartu untuk melihat dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu para Sagittarius. Oke? Ya. Dan tidak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke. Ambil satu kartu lagi ya. Di sini kita sudah ada 9. Oops. Oke, X. Oke. Iya, sudah ada 10 ya. Kita lihat juga bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck kita ada di Emperor di sini. Emperor. Oke, di Emperor. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini mulai hujan ya di luar. Mudah-mudahan suaraku masih kedengeran ya. Gitu. Kita lihat dulu ya kelima kartu yang di atas untuk melihat nih dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu. The Star, The Moon, Wheel of Fortune, Page of Swords, sama The Lovers ya. Oke, di sini kalau aku lihat dia adalah tipe orang yang lumayan teliti nih ya, penuh perhitungan lah dalam hidupnya gitu ya. Dia orang yang sangat terorganisir, dia orang yang sangat teratur ya. Dia orang yang merencanakan segala sesuatunya itu sampai ke detail terkecil sebelum mengeksekusinya gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya tipe sifat dia nih. Oke, orang yang sangat istilahnya penuh dengan perhitungan gitu. Dia selalu sangat berhati-hati dalam bertindak gitu. Dia nggak pernah tuh namanya bertindak tanpa dipikirkan ataupun direncanakan terlebih dahulu gitu. Dia juga mungkin agak sedikit anti tuh dengan rencana-rencana yang dibuat spontan. Istilahnya mungkin kalau kamu tanya gini ya, untuk rencana kamu di minggu depan atau apa aja nih, dia bisa jelasin semua nih dari Senin sampai Minggu rencananya udah apa aja. Udah dia atur sedemikian rupa gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tapi memang sifatnya itu seperti itu bawaannya. Di sini kalau aku lihat juga ada Page of Swords sama The Lovers ya, Wheel of Fortune juga. Orangnya juga sangat realistis ya dalam suatu hubungannya. Bukan matre, tetapi dia real itu melihat bahwa memang dalam suatu hubungan itu ya nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna gitu. Ada kekurangan di masing-masing pihak. Ada sesuatu yang bisa dipelajari, ada sesuatu juga yang harus bisa dikompromikan. Dia tahu gitu ya. Dia realistis gitu. Dia tahu bahwa dalam hubungan itu nggak mungkin selamanya indah kayak di dongeng gitu. Akan ada masanya bosennya, akan ada masa berantemnya, akan ada masa diam-diamannya. Dia tahu gitu ya. Oke. Dia juga tahu nih hal-hal yang bisa dia terima dalam suatu relation, hal-hal yang sebaiknya dia tidak terima, hal-hal apa yang menjadi ekspektasi dia dalam suatu hubungan, dan hal-hal apa yang tidak bisa yang dia juga ekspektasikan dari pasangan dia gitu. Hal apa yang bisa dia berikan sebagai ekspektasi pasangan dia nantinya gitu ya. Dia tahu semua. Jadi kalau misalkan kamu ada kesempatan gitu ya bertemu dengan dia, kemudian kamu tanya gitu tipe pasangan ideal dia seperti apa sih, dia bisa jelasin tuh dari A sampai Z.
Kalau kamu tanya tipe hubungan yang dia inginkan seperti apa sih, dia juga bisa jelasin tuh dari A sampai Z gitu. Tipe hubungan yang dia inginkan seperti A, B, C, D, E, dia bisa jelasin semua karena memang dia orangnya real gitu. Oke, bukan berarti dia perfeksionis sih ya. Mungkin karena dia teliti kesannya perfeksionis ya, bukan perfeksionis tetapi dia real gitu. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa diganggu gugat lah ya dalam suatu hubungan gitu. Nah, dia tidak, istilahnya dia tidak mungkin ini bisa dibilang dia tipe orang yang nggak akan pernah mengenal yang namanya cinta buta itu dia. Nah, dia itu orangnya kayak gitu loh. Dia nggak akan pernah mengenal tuh yang namanya cinta buta gitu. Soalnya dia selalu istilahnya menyertakan logika di dalam keputusan yang dia ambil. Karena memang sifat dia itu seperti itu, oke? Secara default gitu ya. Walaupun dia sudah ketemu banget gitu ya dengan orang yang dia sayangi, tetap logikanya itu akan berpengaruh lebih dominan gitu dibandingkan hati dia. Bukan berarti dia nggak ada hati ya, sekali lagi, tapi memang orangnya seperti itu, oke? Sekilas kalau aku lihat ini ada kemungkinan besar dia Earth sign ya biasanya ya, karena di sini juga banyak pentacles ya, ada pentaclesnya juga, ada Wheel of Fortune juga yang menggambarkan Earth sign ya. Jadi kalau Earth sign itu bisa Virgo, Taurus ataupun Capricorn ya. Karena itulah dia orangnya sangat realistis. Oke, tapi tentunya sekali lagi bisa dari sign manapun karena ini adalah general reading gitu. Oke, kita lihat kelima kartu yang di bawah. Four of Cups, Six of Pentacles, Ten of Wands. Oke, sebenarnya ada Ace of Swords sama di Empress ya di sini. Oke, sebenarnya di sini kalau aku lihat saat ini ya, saat mungkin kalian bertemu, dia itu sebenarnya nggak terlalu open hati, bukan nggak open hatinya ya, tetapi dia tidak menempatkan relationship itu sebagai prioritas utama dia untuk saat ini di kehidupan dia ya. Oke, terlepas dari dia sekarang itu sudah seberapa mapan ataupun sudah berapa tua lah ya umurnya gitu ya, tapi relationship itu sama sekali bukan prioritas dia pada saat ini. Karena di sini ada Ten of Wands di sini kalau aku lihat ya, suatu beban hidup yang dia tanggung gitu. Dan di sini ada Six of Pentacles memberikan sesuatu. Nah, bisa jadi ada beban, entah beban keluarga, beban kehidupan yang sebenarnya masih menjadi tanggungan dia nih, oke? Tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang tersebut ya. Bisa jadi contohnya, bisa jadi mungkin dia anak tertua misalkan, ataupun dia pencari nafkah utama dalam keluarga dia gitu. Dia harus menafkahi ayah ibunya, orang tuanya, dan juga mungkin adik-adiknya nih. Bisa jadi dia anak tunggal ya, sehingga orang tuanya itu memiliki ekspektasi yang tinggi nih terhadap karir dia, misalkan bisnis dia. Atau misalkan dia pernah mungkin dulu menikah ya, dan dia sekarang ada anak yang menjadi tanggungan dia, tentunya nggak bisa dia lepaskan gitu aja. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi istilahnya ada hal yang lebih urgent, lebih urgent dan lebih penting di hidup dia yang menjadi prioritas dia pada saat ini dibandingkan relationship. Karena itulah sebenarnya dia melihat relationship itu bukan prioritas utama. Dia hanya melihat ya kalau sambil jalan ada yang bisa cocok dan bisa ngerti keadaan dia nggak akan nolak. Tetapi dia nggak terlalu berharap ke arah situ. Intinya adalah seperti itu ya. Karena sih ada Ace of Swords sama di Empress. Di satu sisi juga dia agak khawatir, takutnya dia tidak bisa memenuhi ekspektasi. Dia punya ekspektasi, dia punya harapan terhadap hubungan yang dia inginkan. Tetapi di kondisi dia yang sekarang, dia nggak terlalu yakin bisa nggak dia memenuhi ekspektasi pasangan dia terhadap dia gitu. Karena dia kan memiliki prioritas yang lain, yaitu pekerjaan dia, beban tanggungan ataupun keluarga dia yang lebih urgent buat dia gitu. Nah, dia takut kalau dia memfokuskan semua energinya di situ, pada akhirnya pihak lainnya ataupun pasangan dia nantinya merasa dia tidak memberikan perhatian lebih, ataupun dia merasa tidak diabaikan, merasa diri dia kok cuek, padahal kan kita sudah dalam suatu hubungan gitu. Dia takut malah akhirnya nanti dia mengecewakan tanpa ada maksud sama sekali sebenarnya dia berbuat seperti itu gitu. Oke, jadi dia lebih memilih mendingan relationship itu bukan prioritas dia deh pada saat ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sagittarius, orang yang nanti akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu. Kurang lebih seperti itu ya sifat kepribadiannya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ataupun gambaran untuk kamu nih. Kita lihat bottom of the deck-nya adalah di Emperor ya. Emperor ini bisa diartikan sebagai kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kelangsungan hubungan kamu apabila memang kamu memutuskan untuk menjalin hubungan di jenjang hubungan yang lebih resmi gitu ya dengan orang tersebut. Di sini ada di Emperor ya. Kalau aku lihat sebenarnya kendalinya itu sebenarnya ada di tangan kamu. Oke. Ini suara aku semoga kedengeran ya. Di luar lagi hujan deras teman-teman.
Nah, jadi sebenarnya kendali itu ada di tangan kamu karena kamu di emperornya. Kamu yang megang kendali terhadap arah hubungan ini, gitu. Pada saatnya nanti ketika memang kalian sudah lebih sering chat, lebih sering bertemu, pada akhirnya nanti akan ada satu posisi di mana kamu mungkin mulai berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih resmi nih dengan si dia misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu mengungkapkan, ya misalkan jadian yuk, atau misalkan coba yuk kita jalan bareng gitu. Kalau aku lihat ini kemungkinan besar dia pasti akan mengiyakan. Nah, tetapi karena dia orangnya realistis, dia juga akan menjelaskan prioritas dia yang utama pada saat ini adalah keluarga dia, mungkin anak dia, ataupun tanggungan yang sekarang menjadi beban kehidupan dia yang harus dia bereskan terlebih dahulu. Apakah kamu bisa nerima? Nah, itu loh. Jadi dari sisi dia iya, tetapi dia akan menyampaikan semua istilahnya semua keadaan dia apa adanya gitu. Apakah kamu masih bisa menerima dia dengan keadaan dia yang seperti itu gitu. Nah, karena itulah kendali nantinya ada di tangan kamu. Apakah memang kamu mau nih menoleransi semua keadaan dia pada saat itu? Apakah kamu mau bersabar menunggu dia menyelesaikan semua beban ataupun tanggung jawab dia di satu sisi, selagi kamu juga terus memberikan support secara emosional tanpa merasa pada akhirnya dia mengabaikan kamu, tanpa merasa pada akhirnya kok seperti cinta kamu ataupun rasa kamu bertepuk sebelah tangan, enggak gitu. Tapi karena memang dia terang-terangan relationship itu bukan prioritas utama dia pada saat ini. Nah, maka kamu mau menerimanya dengan keadaan, dengan kurang lebihnya dia lah gitu. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau aku lihat memang tantangannya itu akan cukup terasa itu di awal-awal hubungan sih kalau aku lihat ya. Karena akan ada banyak sekali adjustment ya, penyesuaian diri antara kamu dengan si dia gitu. Oke? Karena di satu sisi juga kamu harus ngerti keadaan dia, tapi di satu sisi juga kamu berhak berekspektasi gitu. Ataupun mengharapkan bahwa dia juga harus meluangkan waktu, meluangkan energi juga untuk agar hubungan kalian itu tetap terbina baik gitu. Nah, apakah kalian sama-sama mau mengorbankan hal tersebut dan sampai di titik apa gitu? Nah, itu perlu kalian diskusikan nih agar tidak ada salah paham, dan tentunya agar jangan sampai ketika kalian nantinya sudah sepakat gitu ya dalam menjalin suatu hubungan, salah satu pihak malah merasa diabaikan. Oke, padahal pihak lainnya itu sama sekali nggak ada pikiran seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Sagittarius. Sekali lagi, terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami nanti ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, acuan ataupun pertimbangan untuk kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat nantinya ya, tentunya bisa membawa kehidupan asmara kamu ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu yang tentunya sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu nantinya. Jadi akhir kata good luck ya untuk kamu teman-teman Sagittarius, dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.